Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khafifah dengan NIM 432191100041 dengan dosen pengampu saya Francisca Listianingsih SE AKT MAK. Di sini saya akan menjelaskan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Sistem perekonomian suatu negara yang mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Perekonomian yang semakin maju banyak memiliki hambatan dan tantangan. Adanya kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat. Pengeluaran pemerintah dengan penerimaan terutama dari pajak. Kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi mempunyai 4 kebijakan fiskal. Yang pertama, meningkatkan laju investasi, dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertentu. Yang kedua, mendorong investasi optimal secara sosial, memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tanggungan negara, serta serentak berupaya memacu laju pembentukan modal. Yang ketiga, menanggulangi inflasi, penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini cenderung menyedot sebagian besar hambatan pendapatan uang yang tercipta pada proses inflasi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan. Yang kelima, meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional, mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis. Pada masa boom harus diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rejeki yang timbul dari kenaikan harga pasar, sedangkan bea impor yang terdiri dari impor barang konsumsi dan barang mewah perlu untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan. Yang terakhir, kebijakan mengenai dan mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat, mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Upaya ini tercipta adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada sebagai sektor perekonomian. Adanya hambatan dan tantangan ekonomi. Pada saat ini, hambatan apa sih? Yaitu dengan signifikannya tatanan negara akibat munculnya pandemi coronavirus, memberikan efek besar pada kebiasaan dan perilaku negara, termasuk dalam sektor ekonomi. Mengakibatkan kompleksitas permasalahan ekonomi nasional seperti pemutusan hubungan kerja, pemindahan barang, serta penurunan okupasi sektor perhotelan dan pariwisata. Indonesia perlu meningkatkan upaya melalui terobosan ekonomi dan industri kreatif. Kebijakan fiskal melanjutkan dan mempercepat program pemulihan ekonomi nasional. Wakil Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa program reformasi anggaran menjadi prioritas kebijakan fiskal di tahun 2021. Program ini mencakup reformasi pada sektor penerimaan negara, baik itu pada sisi perpajakan, penerimaan negara, bukan pajak PNBP, maupun pada kebijakan transfer fiskal. Peningkatan kesinambungan fiskal jangka panjang juga menjadi bagian dari program reformasi penganggaran. Program percepatan pembangunan nasional ke dalam percepatan prioritas pembangunan pada reformasi bidang kesehatan, reformasi bidang pendidikan, infrastruktur,
teknologi informasi dan ketahanan pangan nasional. Kebijakan yang ditempuh pemerintah pada tahun 2020 dengan penetapan Perpu nomor 1 tahun 2020 dan Perpres nomor 54 tahun 2020 sebagai langkah penanganan pandemi COVID, menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan. APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dirancang lebih produktif, efektif, dan efisien agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mensejahterakan dan perbaikan neraca keuangan pemerintah. Melakukan upaya pemulihan sekaligus momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sektoral dan fiskal. Di tengah keterbatasan kinerja pendapatan negara, diperlukan sumber pembiayaan lain untuk menopang kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif baik berasal dari utang maupun non-utang. Solusi pada saat persaingan global saat ini, karena globalisasi telah menuntut manusia untuk selalu siap dalam menghadapi perubahan serta persaingan di tingkat internasional maupun nasional, jika kita tidak mampu beradaptasi, maka manusia akan kalah. Serupa juga akan menimpa sebuah organisasi. Apabila mereka tidak dapat mengelola sumber dayanya, memiliki budaya dan jiwa global, di era globalisasi, organisasi perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam meraih tujuan jangka panjang di era persaingan global, individu dituntut untuk mempunyai keinginan, hasrat, semangat, antusiasme, kekuatan, ketahanan, serta konsistensi. Sebaliknya, organisasi dengan sumber daya manusia yang tidak bersemangat atau apatis justru akan sulit mencapai tujuan jangka panjang. Di sini saya mencantumkan referensi dari kemenq.go.id, yaitu memahami kerja keras pengawal APBN di pandemi COVID dan prioritas kebijakan fiskal, serta dari modul pertemuan ke-9 perekonomian Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya, Nurul Khafifah. Jika terdapat kesalahan dan kurang tepat dalam menjelaskannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.